Bisa dong diceritain pengalamannya selama kakak mengikuti taekwondo tuh apa aja sih? Rada panjang ya. Oke, dari ikut taekwondo itu dari kelas 5 SD. Terus dari kelas 5 SD itu udah sering, oh iya sebelumnya itu karena orang tuh dari keluarga sendiri kan semua bela diri taekwondo. Dari kelas 5 SD itu saya udah ikut sama ayah ngajar di beberapa unit yang dipegang. Jadi sebenarnya orang tua itu tidak memaksa saya harus ikut bela diri, cuman karena hobi saya olahraga. Oke nih kan Kak Bilkis sudah jago nih, udah sabuk hitam, terus sekarang kakak melatih anak-anak kan. Nah kalau misalkan ada cowok nih yang deketin Kak Bilkis, terus takut duluan nih sama Kak Bilkis, terus Kak Bilkis gimana cara nanggepinnya? Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Rasaimase. Selamat datang di podcast Asisten Dosen. Nah, di sini saya Luciananda selaku host pada hari ini, dan di depan saya ada teman-teman saya nih. Nama saya Bilkis Indiani. Saya asal dari Bekasi. Oke, rumahnya masih di Bekasi nih Kak. Boleh dong nanti saya ke rumah kakak. Masih di Bekasi, makanya ayo main yuk. Udah lama kamu gak main. Oke, nanti ya. Oke nih Kak, ada kesibukan yang lagi dilakuin gak sih sekarang? Ada. Sekarang lagi sibuk kuliah di salah satu perguruan tinggi di Cibubur. Jurusan apa nih Kak kalau boleh tahu? Jurusan perawat. Oh, jurusan Upper perawat. Berkala Widya Husada di Cibubur. Oh gitu. Kalau kesibukan lain itu atau hobi kakak gitu ada nggak? Ada. Kesibukannya itu sekarang lagi melatih bela diri taekwondo di beberapa unit. Ada di Bintaro, di Bekasi, Jatinegara, Cilengsi, dan juga di Jakarta Pusat, Kuitang. Mantap, banyak nih berarti. Nah, Alhamdulillah. berarti kakak kan sekarang menjadi pelatih nih. Bisa dong diceritain pengalamannya selama kakak mengikuti taekwondo tuh apa aja sih? Rada panjang ya. Oke, dari ikut taekwondo itu dari kelas 5 SD. Terus dari kelas 5 SD itu udah sering, oh iya sebelumnya itu karena orang tuh dari keluarga sendiri kan semua bela diri taekwondo. Dari kelas 5 SD itu saya udah ikut sama ayah ngajar di beberapa unit yang dipegang. Jadi sebenarnya orang tua itu tidak memaksa saya harus ikut bela diri, cuman karena hobi saya olahraga, jadi bisa menyalurkan lewat bela diri tersebut. Keluarga kakak nih udah sabuk apa nih sekarang kalau taekwondonya? Kalau untuk ayah itu udah sabuk hitam strip 5. Kalau untuk mama itu sabuk merah baru mau naik ke hitam. Kalau abang itu sabuk hitam polos, tapi udah jarang latihan karena udah nikah. Terus saya sendiri sabuk hitam strip 1, dan adik saya sabuk hitam polos. Karena dia kan adik saya kan baru masuk SMA, jadi sementara ini vakum dulu karena untuk persiapan UN. Berarti di keluarga kakak nih yang duluan taekwondo siapa Kak? Yang duluan taekwondo itu ayah, karena dulu itu ayah itu juga udah dari kecil. Kalau nggak salah tuh dari masa sekolah, tapi nggak tahu, tapi lupa ya. Sekolahnya itu dari SMP atau SMA. Nah itu dan sekarang udah megang sabuk hitam strip 5 dan udah jadi master di salah satu klub. Oh berarti kalau misalkan Kak Bilkis taekwondo nih, terus ada kayak apa sih kan namanya? Kalau misalkan ada kenapa-napa gitu berarti aman dong kan? Soalnya bapak Kak Bilkis kan udah master, berarti ada yang jagain dong? Enggak, gimana ya? Saya itu ikut bela diri karena salah satunya. Pertama itu kalau kan di zaman sekarang kalau
kalau nongkrong nggak mungkin Nongkrong. diikutin sama orang tua terus ya, nggak 24 jam sama orang tua. Misalnya kayak kuliah juga nggak terus menerus dianterin sama orang tua. Nah, saya ikut bela diri itu karena salah satunya untuk menjaga diri, karena nggak 24 jam ayah selalu ikut kan. Itu sih salah satunya untuk menjaga diri sendiri. Berarti aman dong kalau misalkan Kak Bilkis amit-amitnya nih ketemu orang jahil, berarti Kak Bilkis bisa dong lawan sendiri. Pernah nggak ada pengalamannya? Iya. Pengalaman kalau diikutin sama orang pernah, kalau diikutin sama orang pernah waktu itu karena lagi habis rapat taekwondo ini, pulangnya itu malam jam 12:30. Nah, Iya. terus ada 2 orang, satu motor, 2 orang bawa nggak tahu celurit, nggak tahu apa gitu, digeret di lantai gitu. Itu juga Serem banget. sebenarnya gimana ya, karena samar-samar kan ngeliatnya juga karena udah malam, mata juga udah ngantuk, udah gitu gelap juga, masih ada beberapa motor sih, nggak sepi banget, cuman gimana ya, karena kalau yang namanya senjata tajam kan tetap aja kalah ya gitu, paling ya kabur. Nah, bedanya bela diri taekwondo sama bela diri yang lain itu apa? Masing-masing bela diri itu kan mempunyai kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Nah, menurut saya itu kalau taekwondo lebih dominan ke kaki. Kalau kaki dan tangan itu lebih cepat ke tangan, kalau kuat itu lebih kuat ke kaki. Jadi di taekwondo itu menyatukan semua teknik, menyatukan satu teknik supaya kaki dan tangan itu kecepatannya sama dan kuatnya sama. Terus kalau misalkan ada perempuan nih Kak yang mau ikut taekwondo, itu bahaya nggak sih? Enggak. Buat perempuan? Kalau menurut saya taekwondo itu lebih bagus untuk perempuan karena dia lebih banyak main ke kaki dan membentuk tubuh. Oke. Terus Tubuh biar lebih seksi gitu. Untuk lebih membentuk pinggul gitu kan? pinggul Biar gitu lebih loh. seksi, ya. Biar lebih kayak orang Iya. Korea gitu loh Pak. Oh, tahu. Gitu, Terus? karena asalnya dari Korea gitu. Iya. Terus Ada kan tekniknya. kalau taekwondo nih, saya dengar kan kalau latihan taekwondo itu harus bisa split. Nah, kan rawan ya kalau misalkan cewek dipaksa untuk split itu takut selaput darahnya robek. Nah, itu kakak bisa jelasin nggak biar orang-orang atau perempuan nih yang mau ikut taekwondo jadi nggak takut lagi? Menurut saya itu lebih ke pemanasannya. Kalau untuk split itu semua bela diri kan pasti harus bisa split. Tapi bagaimana cara pelatihnya memimpin pemanasan itu sendiri. Jadi semuanya itu nggak harus langsung nggak semuanya harus langsung bisa. Semua itu kan pasti ada tekniknya dan ada tata caranya. Nah, itu tergantung dari pelatihnya. Adalah beberapa teknik yang diajarkan untuk melenturkan kaki. Berarti nggak wajib gitu harus bisa split kalau misalkan taekwondo? Wajib sebenarnya, Wajib. cuman butuh proses. Oh gitu. Berarti buat teman-teman nih, terutama cewek-cewek yang mau ikut olahraga taekwondo, nggak usah takut lagi karena nggak semua pelatih itu memaksakan untuk bisa split gitu ya Kak? Betul. Oke. Apalagi nih ya Allah, lupa lagi tadi. Oke nih kan Kak Bilkis sudah jago nih, udah sabuk hitam, terus sekarang kakak melatih anak-anak kan. Nah, kalau misalkan ada cowok nih yang deketin Kak Bilkis, terus takut duluan nih sama Kak Bilkis, terus Kak Bilkis gimana cara nanggepinnya? Kalau misalkan ada yang mau deketin Kak Bilkis nih, tapi cowoknya udah insecure duluan nih gara-gara Kak Bilkis jago taekwondo, terus sabuknya udah hitam gitu. Kalau itu nggak tahu ya. Kalau jodoh udah ditentukan. Karena kalau ya dari cowoknya aja sih.